Halo, assalamualaikum. Balik lagi bersama saya Tirta Hagar. Tapi di sini saya bukan sebagai host magang, saya sebagai copywriter di Billionaire Coach. Ya, di sini gimana saya akan sharing karena saya ada seorang copywriter dan banyak juga yang menanyakan gimana cara bikin copywriting dan apa itu copywriting. Ya, jadi copywriting itu sebuah teknik menulis. Ya, kalau misalnya kawan-kawan sering bikin deskripsi, update status, bikin email, pasti perlu yang namanya copywriting. Nah, di sini saya akan sharing ke kawan-kawan semua bagaimana cara membuat copywriting dalam waktu 10 menit. Caranya ada yang pertama, ya. Tahapan kalau saya membuat sebuah copywriting. Ini bisa kawan-kawan praktekkan, boleh kawan-kawan nggak praktekkan juga nggak apa-apa. Yang penting silahkan tonton video sampai beres, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama adalah kita harus tahu product knowledge-nya kayak gimana. Nah, di tahapan kita harus tahu product knowledge ini, kenapa? Karena kita mau bikin tulisan apa kalau kita nggak tahu produknya sendiri, gitu ya. Ini sering terjadi kalau misalnya kita atau saya sendiri mau launching produk di Billionaire Coach. Tirta, tolong bikinin copywriting ini, tolong bikinin email kayak gini, tolong bikin landing page-nya kayak gini. Tapi saya nggak tahu produknya itu kayak gimana, gitu ya. Nah, itu prosesnya akan bikin lama. Tapi kalau kita udah tahu product knowledge-nya, ini akan mempermudah ketika kita membuat sebuah copywriting. Nah, yang kedua adalah kalau kita udah tahu product knowledge-nya, yang kedua adalah kita tahu media promosinya. Nah, di media promosi kita bisa menyesuaikan tulisan kita seberapa panjang atau misalkan strukturnya kayak gimana dan lain-lainnya. Nah, kalau kita udah tahu kedua ini, ya kita bisa bikin rumusnya kayak gimana. Nah, yang pertama mungkin yang secara umum itu adalah di headline. Yang kedua ada body copy. Yang ketiga adalah call to action. Nah, ini adalah secara garis umum kalau kita bikin semua copywriting. Entah itu kita bikin di email, entah itu kita bikin di Instagram, gitu, atau entah itu kita bikin di Facebook Ads. Ini bisa menjadi struktur yang bisa kawan-kawan coba. Atau misalkan sekarang yang lagi hype itu adalah WA Blast, WA Blast. Ini juga bisa dipakai. Headline, body copy, call to action. Tinggal nanti dilatih aja yang bikin copywritingnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah sering coba, insya Allah pasti bisa. Nah, di bagian headline ini ada banyak banget headline, gitu ya. Ada benefit headline, peer headline, question headline, itu bisa dicoba. Di body copy, ya saya akan mendalami yang body copy ini. Ya, di body copy ini ada banyak yang bisa kita pakai. Yang pertama, misalkan dari ketakutannya gimana, story dari produknya gimana. Nah, di body copy ketakutannya gimana, story-nya kayak gimana, terus benefit dari produknya gimana, kayak gimana, gitu ya. Di call to action ini ya udah tahu ya, gimana orang biar cepat bertindak, gitu kan. Orang bertindak. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih headline-nya, body-nya kayak gimana, ya kita bisa pakai cara simple. Ada rumus yang banyak orang udah tahu, kalian bisa cari di Google, di YouTube, orang udah banyak yang sharingkan tentang formula ini, namanya adalah formula AIDA. Nah, di formula AIDA ini, ya, ini hampir sama kayak gini, ya. A itu adalah attention atau perhatiannya kayak gimana. Di sini kita bisa bikin headline-nya. Nah, ini adalah formula umum yang bisa kawan-kawan cari di berbagai search engine. Ya bisa di Google, di YouTube dan lain-lain lah ya. Ini adalah formula yang sangat umum, gitu ya, namanya AIDA. Ada attention, interest, desire, sampai action. Nah, di attention ini kawan-kawan harus bikin headline yang menarik, gitu ya. Ada banyak banget headline, ada benefit, fears, atau misalkan question headline. Nah, ada banyak headline yang bisa kawan-kawan cari juga. Nah, di interest ini kawan-kawan harus bikin copywriting yang menawarkan sesuatu agar orang itu tertarik. Nah, di sini harus relevan. Headline ini harus relevan. Nah, di sini harus relevan ya. Kalau misalkan dari headline ke sininya udah nggak relevan, berarti dia nggak akan baca sampai sininya. Di sini sama juga, gitu kan? Di sini udah
kalimat yang menarik, kalimat yang menarik. Nah di sini ya, dari sini ke sini lagi, ini lebih menarik lagi. Ya di sini baru adalah ajakannya. Oke, jadi di formula ini ada AIDA, attention, interest, desire, action. Oke, saya sekarang akan memberikan contoh dari formula ini. Nah, contohnya kayak gimana Kang dari sini gitu ya, formula AIDA ini gitu kan, kalau misalnya kita mau bikin tulisan. Nah, kawan-kawan bisa coba kayak gini ya, misalkan produk kita adalah produk minuman gitu ya. Attentionnya udah siap menghadapi new normal kan ya. Terus interestnya adalah kembalikan daya tahan tubuh. Kekebalan daya tahan tubuh adalah kunci agar tubuh kita terhindar dari segala macam jenis penyakit. Desire-nya produktif atau adalah minuman yang cocok digunakan untuk memenuhi aktivitas sehari-hari dengan kandungan bla 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 gitu ya. Misalnya produknya adalah produk yang sering kita beli di minimarket gitu yang ada ada penyegar-penyegarnya gitu ya, atau misalkan buat daya tahan tubuh. Nah itu misalnya produk minuman. Nah itu adalah beberapa contoh yang bisa kawan-kawan coba buat ya, atau misalkan nanti mau amati diri modifikasi, mangga silakan nanti kreasikan sesuatu kayak gimana. Nah yang ketiga adalah tahu siapa kompetitor. Nah kalau misalnya kita udah tahu kompetitor, enak tuh kita bisa lihat mereka jualannya kayak gimana. Atau misalkan kalau misalkan kawan-kawan buka sosial media sering dapat iklan, klik klik iklan yang sama dengan produk kawan-kawan. Kawan-kawan klik, lihat landing page-nya kayak gimana, lihat copywriting kayak gimana dan lain-lain. Yang terakhir, kalau misalkan kawan mau mendapatkan inspirasi gitu ya, jangan memaksakan ketika kawan-kawan depan komputer gitu ya. Coba keluar rumah atau misalkan saya ke kantor ya, saya sering menyempatkan untuk muter ke arah yang jauh yang banyak papan iklannya. Untuk apa? Saya melihat iklan-iklan mereka kayak gimana. Nanti saya coba masukkan ke dalam copywriting saya. Oke. Nah mungkin cuma segitu aja sharingnya, 10 menit bagaimana membuat sebuah copywriting. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dipraktekkan dan jangan lupa like, subscribe, share kalau misalnya menurut kawan-kawan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.